Layaknya sebagian besar kota metropolitan di tanah air, Jakarta tak pernah lepas dari masalah klasik, ketersediaan air bersih bagi penduduknya. Dari hasil penelitian Pamjaya tahun 2016, sekitar 10 juta penduduk Jakarta membutuhkan setidaknya 100 liter per hari per orang, dengan total kebutuhan air sebanyak 26.100 liter per detik. Sementara saat ini kebutuhan air yang baru dapat dipenuhi hanya mencapai 17.100 liter per detik. DKI Jakarta kekurangan air hingga 9.000 lebih liter per detik. Dua perusahaan swasta mitra Pamjaya yang bertugas menyediakan air bersih belum mampu menyediakan seluruh kebutuhan air bersih warga DKI Jakarta. Salah satu alasannya adalah terbatasnya air baku. Warga pun terpaksa menggunakan air yang tak layak ini untuk kebutuhan. Kebutuhan air bersih di ibu kota saat ini dipasok oleh dua perusahaan air mitra PDAM, yaitu PT PAM Lainis Jaya Palija dan PT Aetra Air Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan itu, keduanya harus membeli sumber air baku untuk diolah menjadi air bersih dari daerah lain. Namun upaya ini tetap tidak mencukupi kebutuhan air bersih warga Jakarta. Ya jelas tidak cukup. Kenapa? Karena sampai hari ini kita baru mampu melayani, ya. Saya bicara angka real ya, itu baru 39% dari jumlah penduduk yang ada. Sehingga sisanya tadi itu ya menggantungkan dari sumber-sumber ya yang lain, diantaranya kemudian air tanah. Air tanah dangkal untuk masyarakat rumah tangga, air tanah dalam untuk entitas bisnis seperti gedung perkantoran, apartemen. Hal ini menjadi ironi, mengingat Jakarta memiliki 13 sungai besar dengan 70 anak sungainya. Bila sungai ini bisa dimanfaatkan, potensi air baku Jakarta akan mencapai 15.000 kubik per kapita per tahun. Sayangnya 13 sungai besar tersebut tercemar parah. Limbah rumah tangga, industri, hingga sampah menjadi faktor pencemar. Kandungan amonia yang tinggi menjadikan air sungai tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku. Amonia dalam air sungai ini umumnya disebabkan karena pencemaran bakteri E. coli yang berasal dari air seni atau tinja yang terbawa oleh air sungai. Pada tahun 2010 misalnya, tingkat amonia pada air sungai di Jakarta sebesar 2,9 mg per liter. Setahun berikutnya meningkat menjadi 4,8 mg per liter. Padahal ambang batas yang ditetapkan hanya 1 mg per liter. Jangankan untuk air bersih, untuk kebutuhan air baku saja, Jakarta terancam defisit. Untuk mengatasi hal itu, salah satu perusahaan mitra Pamjaya, PT PAM Lionais Jaya atau Palija, meresmikan teknologi bernama Moving Bed Biofilm Reactor, MBBR. Prinsip kerja MBBR memanfaatkan mikroorganisme yang ditumbuhkan di permukaan media tertentu yang akan membentuk lapisan biofilm. Lapisan biofilm inilah yang berfungsi untuk menguraikan kadar polutan dalam air, sehingga kualitas air menjadi lebih baik. Sistem MBBR ini terbukti efektif mereduksi kandungan amonia dalam air hingga 85%. Teknologi yang diklaim pertama di Indonesia dan satu-satunya di Asia Tenggara ini kemudian diaplikasikan dalam penjernihan air dari aliran kanal banjir barat. Investasi untuk menerapkan teknologi ini menelan biaya lebih dari 20 miliar rupiah. Namun besaran investasi ini dianggap pantas mengingat teknologi ini menjamin pasokan air bersih di Jakarta bertambah menjadi 550 liter per detik, yang artinya bisa dikonsumsi 200.000 orang. Karena apa? Itu adalah 550 liter per detik. Dan itu banyak. 550 liter per detik itu melayani pelanggan, tambahan pelanggan itu bisa sekitar 40 sampai 50 ribu pelanggan yang bisa kami layani dengan pertambahan airnya gitu. Menyadari manfaat teknologi yang mampu memecahkan masalah ketersediaan air bersih di Jakarta, Pemprov mendorong pengaplikasian teknologi MBBR ini di sejumlah sungai besar dan danau di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk mendukung pemenuhan air bersih bagi warga ibu kota. Iya,
Kalau misalnya bisa dikelola, itu kan bagus banget, silakan. Bukan hanya sungai, tapi kita punya embung, ya, punya danau, itu bisa mungkin, ya, yang di Sunter misalkan, ya, di Riau, misalkan bisa diambil untuk diolah jadi air bersih, is okay. Ya, karena kita menghindari jangan semua itu mengambil air bawah tanah. Meski komitmen dan teknologi MBBR dinilai sangat membantu mengatasi krisis air bersih di ibu kota, satu hal yang tak boleh terlupa. Kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan aliran sungai menjadi sangat penting. Salah satu cara yang paling sederhana adalah kesadaran untuk tidak membuang sampah dan limbah di aliran sungai. Titin Mufti, Tamagimalaya melaporkan untuk NET.